Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah statistik peternakan. Kita sudah memasuki minggu ke-12 ya. Minggu lalu kita telah membahas mengenai peluang. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan peubah acak. Oke, langsung saja. Kita masuk ke definisi peubah acak dulu. Peubah atau disebut juga sebagai variabel. Nah, jadi kalau ada istilah atau kata peubah atau variabel, nah itu sama saja variabel. Nah, ini ada beberapa definisi dan pada dasarnya sama semua. Yang pertama, peubah acak merupakan suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur ruang sampel. Kemudian yang kedua, variabel acak merupakan deskripsi numerik dari hasil percobaan atau eksperimen. Deskripsi numerik dari hasil percobaan atau eksperimen. Jadi hasil dari percobaan dalam bentuk angka-angka. Nah, angka-angka ini dalam bentuk bilangan real yang merupakan unsur di dalam ruang sampel yang digunakan dalam percobaan. Nah, itulah peubah acak. Nah, ada juga yang mendefinisikan menurut Anderson 2002 bahwa peubah acak atau random variables atau peubah acak adalah gambaran secara numerik mengenai hasil-hasil dari suatu percobaan. Yang sama tadi yang di atas sebelumnya. Kemudian di Walpole ini ada bukunya, ini buku statistiknya. Variabel acak merupakan suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata atau bilangan real, sama yang pertama tadi, bilangan nyata bilangan real yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang contoh. Nah, jadi sama saja yang pertama. Nah, jadi inilah bilangan variabel acak atau random variables. Kemudian itu tadi contohnya kita lihat ruang sampel atau dalam ruang sampel dalam definisinya tadi, ruang sampel yang memberikan secara rinci setiap kemungkinan hasil bila 3 suku cadang elektronik diuji dapat ditulis sebagai berikut. Misalnya ini yang ruang sampelnya T. Nah, bisa BBBB, BBC, BCB, BCC, CBB, CBC, CBB, CCB, CCCC. Ini sama sebenarnya dengan yang percobaan 3 mata uang koin kemarin yang bisa munculkan angka dan gambar. Nah, ini suku cadang. Jadi suku cadang elektronik. Nah, seperti ini munculnya. Nah, bila B menyatakan nilai baik, nah ini B-nya baik, dan C merupakan cacat, nah, peubah acak X menyatakan banyak cacat yang terjadi. Jadi peubah acaknya itu X adalah yang cacat yang terjadi. Maka tentukanlah nilai X yang mungkin dari peubah acak X. Nah, tentukan nilai X yang mungkin dari peubah acak X dari sini tadi. Nah, maka jawabannya seperti ini. Nilai X yang mungkin dari peubah acak X diberikan pada tabel berikut. Nah, jadi ruang sampelnya ini tadi baik, cacat, dan seterusnya sampai cacat. Nah, seperti ini bisa 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3. Tergantung dari banyak yang muncul tadi ini. Oke, nah seperti itu. Kemudian contoh kedua. Nah, ini perhatikanlah percobaan melempar mata uang logam. Nah, kalau tadi elektronik ya baik dan cacat. Sekarang seperti yang saya sebutkan tadi bisa mata uang logam. Nah, ini sebanyak 3 mata uang logam dan sebanyak 3 kali. Maka
kemungkinan hasil dilemparkan adalah muncul angka atau gambar, kan dua sisi ya. Nah, percobaan pertama bisa 3 angka, kedua angka-angka gambar, ketiga angka gambar angka, dan seterusnya sampai muncul gambar semua muncul gambar. Nah, masing-masing dari percobaan ini memiliki peluang sama untuk muncul atau sebesar 1/8. Nah, karena kan angka ada 1, gambar ada 1, dan ada 3 mata uang, 3 kali lempar, maka jumlahnya ada 8. Maka kemungkinan munculnya adalah 1/8. Sehingga misalkan definisikan peubahnya adalah X, di mana X adalah banyaknya sisi kan 2. Nah, angka yang muncul pada ketiga lemparan, maka peubah X ini mungkin bernilai bisa 0, 1, 2, dan 3. Kan 3 lemparan ya. Maka dapat diperhatikan pada tabel di samping ini. Nah, ruang contohnya ini tadi. Ini yang bisa angka-angka sampai gambar-gambar terakhir dengan peluangnya 1/8 semua. Nah, X-nya 0, 1, 2, 3 ya. Nah, bisa 3, 2, 1, dan 0. Bisa seperti ini 3. Nah, ini kan angka-angka 3. Kemudian angka-angka gambar 22, 222. Ini gambar angka-angka juga 2. Kemudian yang gambar angka 1, 1, 1. Nah, gambar 0. Nah, seperti ini. Yang tidak ada angkanya ya 0. Nah, seperti itu. Peubah X yang memungkinkan bernilai 1, 2. Seperti ini. Nah, peluang yang terjadi ya ini kan 1, karena 1 ya 1/8. Ini ada 3, angka 3/8. Nah, tetap 8 ya, karena kan jumlah semua yang muncul ada 8. Jumlah lemparan koinnya ada 8, peluangnya adalah 1/8, maka tetap dibagi 8. Nah, ini ada 3, 1, 2, 3, 3/8. Kemudian ini ada 3 juga, dengan kemungkinan nilainya 1 masuknya kan 1 yang muncul angka 3/8, dan ini tidak ada muncul angka, gambarnya 0, 1/8. Sebenarnya mau dibalik, ini yang 3, ini 3, gambar yang 3, angka 1 sama semua, sama saja. Cuman kita patokannya dari angka karena sisi mata uangnya kan 2. Nah, jadi seperti ini peubah acaknya seperti tabel ini. Contoh kedua. Masih lanjut. Nah, perhatikanlah bahwa peubah X ini menetapkan setiap titik contoh ke suatu nilai tertentu. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau angka ya angka ini. Peubah X ini tersebut selanjutnya disebut sebagai peubah acak. Peubah X ini peubah acaknya, ini 3, 2, 1, dan 0. Setiap nilai yang mungkin diambil oleh peubah acak X ini memiliki peluang tertentu untuk muncul yang dapat diringkas dalam suatu fungsi yang disebut fungsi peluang atau sebaran peluang. Nah, inilah fungsi peluang atau sebaran peluangnya ini. Nah, ini peluangnya yang muncul ini yang 3, peubah acak 3 ini adalah 1/8. Kemudian yang 2 ini 2 angka, 1 gambar, 3/8. Nah, 1 angka 2 gambar, 3/8. Kemudian gambar semua 0, 1/8 peluangnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Contohnya, kita lanjut konsep peubah acak. Peubah acak merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian atau disebut juga daerah fungsi. Daerah fungsi itu adalah, nanti kita lihat tabelnya, daerah yang memetakan fungsinya ke ruang bilangan real atau wilayah fungsi. Nanti ada, saya lihatkan contohnya nanti. Kemudian fungsi peubah acak merupakan suatu langkah dalam statistika untuk mengkuantifikasikan kejadian-kejadian alam. Jadi kejadian alam kan sifatnya sifatnya kualitatif ya. Nah, kualitatif itu ya kita tidak bisa mengukur, kita tidak bisa memetakan atau menghitung jika dia tidak dalam bentuk angka. Maka peubah acak inilah yang kita gunakan untuk
mengkuantifikasikan, menjadikannya bilangan-bilangan, sehingga kejadian-kejadian alam, misalnya curah hujan, pertambahan bulu badan, pertambahan panjang, dan semuanya itu kan kejadian alam semuanya, terutama dalam kegiatan penelitian yang kita lakukan. Nah, ini yang kita gunakan sebagai fungsi perubahan acak ini. Nah, untuk mengkuantifikasikan, merubahnya dalam bentuk angka. Nah, ini. Kemudian pendefinisian fungsi perubahan acak harus mampu menetapkan setiap kejadian dengan tepat ke satu bilangan real. Nah, jadi harus mendefinisikan tepat ke satu bilangan realnya. Jadi harus ada angka yang mewakili bilangan realnya ini. Bilangan real. Bilangan yang jelas, bilangan yang sesungguhnya, bukan yang kuantifikasi, bukan kualitatif. Seperti itu. Kemudian kita lanjut konsep perubahan acak. Masih sebagai teladan dalam percobaan, perubahan acak sebagai teladan dalam percobaan pelemparan sebuah dadu berisi sebagai teladan atau contoh, dalam percobaan pelemparan sebuah dadu berisi 6 yang seimbang, ruang kejadiannya dapat disenaraikan, contohkan sebagai berikut. Ini ruang kejadiannya atau ruang sampelnya. S1 seperti minggu lalu kan ada ruang sampel, S disimbolkan S itu. S1, S2, S3, S4, S5, S6 ya. Karena kan dadu memiliki 6 mata ya. Jadi 1 sampai S6. Nah, salah satu perubahan acak yang dapat dibuat adalah X. Nah, X itu sama dengan munculnya sisi dadu. Nah, kapan munculnya 1, kapan munculnya 2, kapan munculnya 3. Nah, kalau dalam hal ini X ini munculnya sisi dadu yang bermata genap. Nah, mata genap itu ya kalau bukan 2, 4, 6, 8. 2, 4, dan 6. Nah, hanya 3 itu. Nah, dalam hal ini peluangnya adalah 0 dan 1. 0 dan 1. Ya namanya juga ini peluang kan antara 0 sampai 1. Tidak bisa kurang dari 0 dan tidak bisa lebih dari 1. Nah, seperti yang minggu lalu saya jelaskan. Nah, seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, daerah fungsi dan wilayah fungsi. Nah, pemetaan fungsi X dapat digambarkan sebagai berikut. Wilayah fungsi dan daerah fungsi. Nah, untuk yang 01, nah, jadi S1 itu sisi 1. Nah, bisa memetakan fungsi 0. Kemudian S3 juga. Nah, begitu pula S5, 0. Nah, ini yang ganjil di sini, S5. Sedangkan yang genap 1, wilayah fungsinya 1, S2, S4, S6. Nah, semua yang genap 1. Seperti ini daerah fungsi namanya, kemudian wilayah fungsinya ini, 01. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, kemudian sebarang peluang perubahan acak atau PAX tergantung dari sebaran peluang kejadiannya. Sehingga sebaran peluang acak X dapat dijabarkan sebagai berikut. P kali X sama dengan 0 sama dengan P peluang ini 1 tambah peluang S3 tambah peluang S5. Nah, ini bilangan ganjil ya. Sama dengan, ya karena semuanya peluangnya muncul 1, di mana sisi dadu ada 6, ruang sampelnya ada 6, nah maka semuanya 1/6 tambah 1/6, 1/6 sama dengan 3. Kemudian PX1, nah peluang X1-nya itu, dari sini tadi yang diambil ya ini, tanya tadi, adalah peluang S2, peluang S4, dan peluang S3, tambah peluang S4, tambah peluang S3. Nah, sama tadi, ya, semuanya kejadiannya 1, dibagi 6 ruang sampelnya 1/6, 1/6, maka sama dengan 3/6. Maka hasilnya sama 3/6. Jadi semuanya 3/6, X0 3/6, peluang X1-nya 3/6. Maka dapat digambarkan dalam dalam tabel perubahan acak seperti ini. Nah, sisi yang muncul S1, S2, S3, S4, S5, S6 sama semua peluang kejadiannya 1/6, di mana X-nya ini, nah ini X0-nya untuk yang S1 ada 0, ini tadi 0. Kemudian S3 0, S5 0, sedangkan yang genap ini 1, S2 1, S4 1, dan S6 1. Seperti itu, bisa mengerti. Nah,
Sekarang kita masuk ke macam peubah acak. Nah, untuk macam peubah acak ini ada 3 macam yang diketahui, yang ditetapkan. Yang pertama ada peubah acak kontinu, kemudian yang kedua ada diskrit, dan ada campuran. Nah, peubah acak yang fungsi distribusinya kontinu, nah disebut peubah acak kontinu, karena fungsi distribusinya dia bersifat kontinu, kelanjutan, maka disebut peubah acak kontinu. Kemudian yang fungsi distribusinya diskrit disebut peubah acak diskrit. Kemudian yang distribusinya diskrit dan kontinu, nah, ada juga yang keduanya bisa kontinu bisa diskrit, maka disebut peubah acak campuran karena merupakan campuran antara diskrit dan kontinu. Nah, untuk ruang sampel sendiri itu tadi yang ruang sampel. Jika ruang sampel itu adalah pembaginya ya dari peluang, nah, seperti yang minggu lalu saya jelaskan, pembaginya dari jumlah kejadian per banyaknya ruang sampel. Nah, jika suatu ruang sampel mengandung titik yang berhingga, nah, jika dia berhingga banyaknya, bukan tak terhingga ya, jika dia berhingga banyaknya, nah, maka disebut atau sederetan anggota yang banyaknya sebanyak bilangan bulat, maka ruang sampel itu disebut dengan sampel diskrit. Nah, jadi jika ditentukan nah, cuma sekian sampai sekian, nah, ada ketentuannya. Dalam bilangan sebanyak bilangan bulat ruang sampel, nah, maka dia disebut ruang sampel diskrit. Nah, namun jika ruang sampel mengandung titik tak terhingga banyaknya, sampai berapapun, dan banyaknya sebanyak titik pada sepotong garis, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel kontinu. Nah, disebut sebutnya karena berurut terus, kontinu terus. Nah, inilah perbedaan ruang sampel diskrit dan ruang sampel kontinu. Jika dia tak terhingga, maka disebut ruang sampel mengandung titik yang tak terhingga disebut dengan ruang sampel kontinu. Sedangkan jika dia berhingga atau sederetan anggota yang banyaknya sebanyak bilangan bulat, maka ruang sampelnya disebut ruang sampel diskrit. Nah, kita lanjut ke nilai harapan peubah. Nah, nilai harapan peubah dari peubah acak merupakan pemusatan dari nilai peubah acak jika percobaannya dilakukan secara berulang-ulang sampai tak berhingga. Nah, itu nilai harapan peubah. Kemudian secara matematis nilai harapan peubah dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, nilai harapan peubah ini apa simbolnya? EX sama dengan sigma XIP kali XI. Nah, XI ini adalah I yang tergantung dari sampelnya. Misalnya I sama dengan 1, jadi semuanya 1. Jika N di sini ya 1, 2, 3, 4 ya, tergantung dari I-nya ini ya. N-nya jumlah sampelnya. Ini maksudnya. Jika X peubah acak diskrit. Nah, ini jika dia ini formulasinya jika dia peubah acak diskrit. Nah, sedangkan jika dia kontinu, yang namanya juga kontinu, maka dia integral tak hingga dari tak hingga dan minus tak hingga. Nah, XI fungsi ke F kali XI kali DX. Nah, jika dia peubah acak kontinu. Nah, jadi ini formula untuk nilai harapan dari peubah acak diskrit, sedangkan ini yang di bawah adalah formula dari peubah acak, nilai harapan peubah acak kontinu. Itu. Kemudian lanjut, nah sifat-sifat nilai harapannya. Jika C konstanta, maka E dari C sama dengan C. Ya, tetap ya, kalau dia konstanta maka E kali C-nya adalah sama dengan C. Jika peluang acak X dikalikan dengan konstanta C, maka peluang acak X-nya konstanta C sama dengan ini C-nya, konstanta C-nya ini kali EX. Nah, berapa nilainya ini ya, maka dikalikan dengan X. Ini sama dengan ini. Jika X dan Y peubah acak, maka jika X dan Y-nya ada peubah acak, maka E kali X plus minus Y sama dengan, jika dia plus minus Y sama dengan E kali X plus minus E kali Y. EX plus minus EY. Nah, jika X dan Y ini adalah peubah acak, maka nilai harapannya seperti ini.
Contoh, jika diketahui distribusi peluang dari peubah acak X seperti tabel di samping, nah, seperti tabel ini. Nah, nilai peubah acak X-nya ada 0 sampai 5. Nah, jika X-nya itu ada 0 sampai 5, maka peluang X sama dengan XI, nah itu ada 1/6, 1/6, 1/6 semua. Ini seperti mata dadu yang tadi. Kemudian XIP kali XI adalah ini 0, 1/6, 1/6 untuk satunya, untuk duanya 2/6, untuk X3 adalah 3/6, untuk X4 adalah 4/6, dan untuk X5 adalah 5/6. Ini tinggal dikali saja ya, dikali masuk, karena X-nya XI itu kan tergantung dari X-nya berapa, I maksudnya itu. Nah, kalau I-nya 0, nah, maka dia 0. 0 kali 1/6, 0. Kemudian ini kan dikali ya. Kemudian 1 kali ini 1/6, 1/6. Kemudian 2 kali ini, nah, 2/6, dan seterusnya. Seperti itu sampai 5/6. Nah, ininya nilai harapannya. Nah, nilai harapan PAX adalah nilai harapan tadi rumusnya X sama dengan, nah ini tadi 0 tambah 1/6 tambah 2/6 tambah 3/6 tambah 4/6 tambah 5/6 sama dengan 15/6. Maka nilai harapan X3X sama dengan, nah ini tadi seperti yang formula yang sebelumnya, ini 3X. Nah, seperti ini E kali 3X sama dengan 3 kali X. Seperti ini X. EX, CX, 3EX, seperti itu. Sama dengan 45/6. 45/6. 3 kali ini. 3 kali ini. 3 kali 15, 45/6. Seperti itu. Ya. Nah, ini bisa dimengerti. Nah, kita lanjut ke ragam peubah acak. Nah, ragam peubah acak atau varians, disingkat varians sama saja. Jadi kalau dapat varians, nah itu ragam peubah acak. Nah, ragam dari peubah acak X didefinisikan sebagai berikut. Ragam peubah acak X itu sama dengan, nah ini formulanya ya, sama dengan E kali ini ragam, E kali X kurang X dikuadratkan. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi E kali X kuadrat kurang E kuadrat kali X. Nah, sifat-sifat dari ragam itu, jika C konstanta, maka varians, ini kan V itu varians, maka varians konstanta, varians C sama dengan 0. Jika peubah acak X dikalikan dengan konstanta C, maka variabel konstanta X sama dengan variabel CX, ini tadi konstanta, sama dengan ini konstanta kuadrat atau C kuadrat dikali dengan varians kali X. Nah, jika peubah acaknya adalah X. Jika X dan Y peubah acak, maka nah ini formulanya, varians dikali X plus minus Y itu sama dengan, ini sederhanakan lagi, varians kali X tambah varians kali Y plus minus covarians kali XY. Nah, covarians ini adalah covarians merupakan ukuran bagaimana peubah dalam satu variabel dikaitkan dengan peubah dalam variabel kedua. Nah, ini sama dengan yang variabel pertama dengan variabel kedua. Itu covarians. Nah, di mana covarians XY ini, X, Y sama dengan, nah ini formulanya, E kali X kurang E dikali X dikali E kali Y kurang E dikali X dikali Y. Nah, jika XY ini, X dan Y saling bebas, maka covarians X, Y ini sama dengan 0. Jika dia saling bebas terikat, tidak sama dengan 0. Lain lagi nanti. Seperti itu. Nah, kita
berikan contoh supaya lebih mudah. Jika diketahui distribusi peluang dari peubah acak X, seperti pada tabel di samping ini. Nah, ini nilai peubah acaknya ada 0 sampai 5. Nah, dengan demikian, ini tadi peluangnya X sama dengan XI. Nah, XI ini kan I-nya ini semua. 0, 1, 2. Nah, maka X-nya kali ini P kali P. P-nya peluangnya 1/6. P-nya adalah seperti yang tadi. 0 kali 1/6, 0. 1 ke 1/6, 1/6. Dan seterusnya sampai 5/6. 5 ke 1/6, 5/6. Maka ini tadi rumusnya varians. Nah, kita ambil tadi rumus varians. Ini rumus varians. Nah, kita ambil rumus varians. Tapi sebelum menentukan rumus varians, kita tentukan dulu peubah acaknya, EX-nya. Nah, X sama dengan, nah ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, kan ini jumlahnya. Nah, 0 tambah 1/6, tambah 2/6, 3/6. Seperti yang tadi yang sebelumnya, maka jumlahnya adalah 15/6. Semuanya 15/6. Nah, sebelumnya kan dikali dulu ini. Nah, diperoleh 15/6. Nah, kemudian dimasukkan ke rumus varians. Ini varians. Nah, varians X sama dengan E kali X kurang E kali X kuadrat dikuadratkan, sama dengan EX kuadrat kurang E kuadrat kali X. Nah, maka varian sama dengan, tinggal masukkan tadi ini. X-nya kan ini, X kuadratnya ini, kalau ini dicari lagi. X kuadrat ini. Ini dikuadratkan. Ini yang dikuadratkan, sorry. Ini dikuadratkan. 0 kuadrat, 0. 1,6 tambah 4. Nah, ini 1/6 kuadrat. Ya, 1/6. 1 pangkat 1 ya 1, 1/6. 2 kuadrat, 2/6 kuadrat, ya 4/6. 3/6 kuadrat, 9/6, 4/6 kuadrat, 16/6, 5/6 kuadrat, 25/6. Nah, jadi kuadratkan dulu. Nah, ini kan kuadrat. Kurang E kuadrat X. Nah, E-nya dulu dikuadratkan. Nah, ini 15/6, 15/6 ini tadi. 15/6 kuadrat. Kurang 15/6 kuadrat. Ini. Nah, ini 15/6 kuadrat sama dengan, nah ini dijumlahkan menjadi 55/6 dikurang 15/6 kuadrat 225/36. Nah, kalau dikuadratkan, ini dikuadratkan maka dikali 2 semua. Oke, seperti itu. Nah, maka hasilnya adalah 105/36. Seperti itu cara mencari ragam peubah acak atau varians. Jadi kalau soalnya nanti ditentukan seperti ini, biasanya soalnya sudah ditentukan tabelnya, nanti kalian tinggal cari variansnya atau ragam peubah acaknya, varians atau ragamnya. Seperti ini cara mencarinya. Mohon diperhatikan ya ini. Nah, kita lanjut ke jenis sebarang peluang peubah acak. Jadi peubah acak juga ada jenisnya. Nah, sebarang peluang peubah acak ada 2 jenis. Nah, itu tadi. Sebenarnya ada 3 jenis yang sama kontinu. Nah, tapi pada umumnya ada dibedakan menjadi 2 ini. Yang pertama ada sebarang peubah acak diskrit. Nah, merupakan sebarang peluang bagi peubah acak yang nilainya diperoleh dengan cara mencacah atau counting. Nah, jadi dicacah. Nah, di counting, dihitung. Nah, beberapa sebaran peluang acak diskrit ini ada 3 macam. Ada sebaran Bernoulli, ada binomial, dan ada Poisson. Nah, kemudian yang kedua ada sebaran peluang acak kontinu. Nah, tekan kontinu ya karena dia berlanjut. Nah, merupakan sebarang peluang bagi peluang acak yang nilainya diperoleh dengan menggunakan alat ukur. Nah, jadi kalau kita gunakan alat ukur, maka dikatakan peubah acak kontinu. Karena dia berlanjut. Nah, tidak tak hingga itu menggunakan alat ukur. Nah, ini ada
contohnya sebaran peluang acak. Yang pertama ada peluang normal, sebaran peluang normal, ada sebaran peluang Weibull, ada gamma dan ada beta. Insya Allah minggu depan akan kita bahas seperti apa peluang acak diskrit dan minggu depannya lagi kita akan bahas sebarang peluang acak kontinu. Nah, peluang acak diskrit dan peluang acak kontinu. Nah, untuk minggu ini sekian saja. Nah, itu tadi penjelasan tentang peubah acak. Semoga teman-teman bisa pahami dan bisa mengerti. Saya harapkan dibaca kembali bahan ajar saya ini. Saya sudah bagikan di e-learning dan diharapkan teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan. Silakan kalian bertanya di grup WhatsApp. Semoga apa yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa dipahami. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.